Wah, Yesus itu hidup tahun berapa? lebih dulu dari Muhammad. Kalau Nggak bisa klaim, Pak. gini bang, kalau Yesus itu hidup sebelum Nabi siapa ya? Nabi organisasi kalian itulah. Oke. Organisasi kalian. Nah, Iya, terus Bang. kenapa Gini, Bang. kitab sucinya baru ada abad ke-200-an? Itu yang segede ATM, tapi yang komplit baru ada abad keempat gitu. Kok bisa-bisanya Gini, manusia Bang. abad keempat Gini, Bang. menceritakan, Bang, mengklaim gini, dirinya Bang. murid sebagai Yesus yang hidup di abad pertama? Kok bisa-bisanya? Maaf, Coba silakan. maaf Ya. bang. Level saya sama anda berbeda bang. Saya harus mencari tuh bang Zuma bang. Saya kalau berargumen dengan anda tidak selevel sama saya bang. Maaf ya bang. Saya bukan. Iya, sama-sama, nggak apa. Udah dia ternyata kelasnya kelas jemaat Kores, cuma kelas jemaat. Iya, makanya jangan sama ini, kalau yang kayak gini jangan sama Kores yang lain. Iya. Belum ini. Dia belum ngerti dia. Kalau udah nyungsep gitu, oh kamu nggak selevel Cuma buajiman kelas tau. jemaat ya. Dia mengimani dari catatan pinggir Yohanin koma. Tritung nggak ada itu dalam Alkitab, nggak ada tritung. Coba Tritung kalau misalnya sekelas. nanti kayak gini, ntar kalau aku tanya Codex Leningradensis itu PL atau PB? Nah, isinya. Mana tahu dia, mana tahu. Bingung nanti gitu Jemaat loh. ini buajingan. Rama nggak level Kores. Itu aja kamu nggak bisa tahu abad keberapa, nggak level. Datanya mana? Datanya. Jadi gini, Nggak level minta data nggak ada. Ada gunanya anda pojok bahas. kiri ini pengen diskusinya itu secara Gini, Bang. ayat ya. Weh, bang. Dia cuma Jadi, bidat sesat ini, bidat sesat ini, nggak layak sama kita nih. Nggak layak sebenarnya Apalagi kamu guru sama ini. kita di Cuma sini. bidat sesat, tritung bidat sesat. Sosokan. Katain Bunda Rama Kores gak ada Jangan yang gitu bang. nggak level. Kamu yang premium dari tadi gue dengar. Dengar nih bang. Agama itu bukan seperti kita belajar tentang sejarah. Bro. Iya, selamat malam, Bang Bobi. Agama itu bukan kau belajar tentang sejarah, tetapi agama Ini itu mungkin harus sama Bang menjadi Bobi lebih enak ini. Iya ini dari tadi. Ini udah diterima, dimuliakan Itu- sebagai tamu santun, tapi ujung-ujungnya ngenyek kau buajingan. Itu pojok kiri, coba omongannya dicabut ya. Kami ini bukan organisasi, kami ini umat Islam. Jadi Anda jangan merendahkan Islam kamu ya. Nah itu dia bidat. Oke, Bang Bobi, Hati-hati santai. dia Kurang kalau ajar bicara. kamu ngomongnya di belakang kami organisasi. Kamu emang siapa? Ya bidat sesat ini. Bajingan kamu ya. Bajingan kau. Yang Itu kan sudah diuji, diakui Bang. itu Sudah Al-Quran. diuji semua. Al-Quran tuh dibeli tuh nggak pakai pemaksaan loh, dibeli biasa di toko-toko tersedia. Daftar dari mana? Kalau bebas kan gini, disebar Bang. oleh Gini, setiap Bang. masing-masing gereja. Gini bang, mas saya harus sampaikan gini Bentar, bang. Bang Os. Data Sebentar, saya Alkitab potong itu bentar. sudah diuji, Bang Os, sudah oke, dikaji dulu ya. oleh Pojok kiri, dulu, Bang. nanti masuk Yang lagi. diuji yang biblos Ya, bahasa nanti apa? masuk lagi. Bahasa Inggris. Iya. Ngapa ini anda bawa-bawa Babel yang mungkin yang zaman-zaman dulu sebagai bahan pertimbangan anda atau bahan penyerangan anda, ngapain? Tidak ada gunanya. Enggak, ini pakai Babel yang punyanya pojok kiri. Pojok kiri sopo neng kene. Gini bang, anda menyerang pakai Babel yang versinya lama, tapi diakui oleh dunia, diakui oleh ahli-ahli tersebut adalah Alkitab yang sekarang agama Kristen mengimani, gitu loh. Iya, diakuinya apa coba? Kita Diakui berbeda bahwa dong. ini miss history, history, tidak sesuai dengan sejarah. Oh, Misistur gimana? Diakui lu habis Loh, histori gimana? silakan, Ini tidak kan diakui orang-orang oleh pada dunia, menguji Bang. tuh di mana ya ada mayat Kudus bangkit ketika tahun 1 itu kan terbukti hoax, tidak terbukti itu. Nah gini bang, oke bang. Ah, Sekarang saya bertanya tentang Al-Quran anda ya bang ya. Boleh? Oh, ya, Boleh? boleh. Udah diakui kan, udah diokein sekarang ya udah. Oke lah. Gini bang, Al-Quran menurut pemahaman anda kan itu kan kitab yang paling sempurna ya. Sempurna, yang diturunkan langsung dari surga, benar ya? Enggak, bukan dari Allah, bukan dari surga.
Lah, aula itu dari mana sebenarnya tinggalnya ini ya Bang ya? Enggak, Jelaskan. Allah tuh lebih besar dari surga. Enggak ada yang bisa menampung kemahaan Allah tuh enggak ada. Dan sopo. Nah gini, oke Bang. Oke ya. Oke. Itu pemahaman pemahaman Abang ya, saya terima lah, boleh. Alhamdulillah. Boleh. Gini Bang. Kitab penyempurnaan itu kira-kira nih Mbak ditulis atau memang turun dari Allah itu sudah ditulis atau gimana Bang? Bukan, turun pertama itu berbentuknya firman Allah gitu kan. Allah berkata-kata, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi gitu. Jadi nggak ada satupun perkataan manusia di dalamnya itu. Oh, berarti malaikat Jibril itu kira-kira utusan dari mana ya? Utusan dari Dan di Bible tidak ada. utusan dari mana ya? Ya malaikat Jibril utusan Allah. Iya. Utusan dari mana? Jadi Bible tidak Iya. Lah Gabriel menurut kamu pojok kiri di Alkitabmu itu utusan siapa Gabriel itu? Jangan dulu bertanya balik, Bang. Saya bertanya awalnya harus menjawab dulu dong. Jangan bertanya Iya, balik saya dulu. jawab. Iya, saya jawab. Iya itu tadi. Utusan Allah terus. Utusan, coba gimana utusan Allah? Iya, utusan Allah. Allah itu Allah. Iya. Oh, utusan Allahmu itu disampaikan ke malaikat gimana? Malaikat Jibril ya? Firman Malaikat disampaikan Jibril ke malaikat Jibril. Enggak, firman disampaikan ke Nabi, malaikat Jibril yang menjadi perantara firman tersebut. Gabriel Nah, salah. langsung ke nabinya gimana? Nabinya siapa yang menyampaikan, mengajarkan ini loh, mengajarkan sampai sekarang berkembang komunitas atau organisasi kalian itu loh. Nah, ini menarik. Jadi Nabi berbeda dengan orang-orang kitab-kitab terdahulu yang dimana mereka itu kalau nggak ditulis mereka nggak tahu kitab sucinya apa. Kalau Al-Quran itu terangkum dalam Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya kamilah yang akan menaruh Al-Quran ini di dalam batinmu gitu. Nah, gitu iya. Oke. Jadi kami ini 100% manusia, 100% firman gitu jadi. Gini, oke. Sebenarnya sama. Oke. Itu ditulis, maksudnya ditulis atau cuma melalui firman. Firman langsung dia menyampaikan, baru menulis, atau setelah dia sampaikan langsung diresap dari semua orang gitu loh. Enggak. Jadi firman disampaikan terlebih dahulu, ketika sudah sampai kepada Nabi, Nabi itu melantunkannya, mengikrokkannya kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat mencatatnya. Oke. Baru Nah, ditulis kitabnya ya. Iyo. Nah, itu dia. Salah pemahaman Anda. Sama dong. Kalau Alkitabnya seperti itu juga. Firman itu dia diturunkan melalui murid-muridnya. Setelah dia mendengar firman itu, baru ditulisnya. Dia menceritakan Nah. gitu loh. Iya, kalau Ada emang murid, coba Yesus gimana? hidup tahun berapa? Yesus hidupnya tahun berapa Yesus? Gimana? Wah, Yesus itu hidup tahun nambah berapa? dulu dari Muhammad. Kalau Tidak bisa klaim, Pak. gini bang, kalau Yesus itu hidup sebelum Nabi siapa ya? Nabi organisasi kalian itulah. Oke. Organisasi kalian. Nah, terus kenapa kitab sucinya baru ada abad ke-200-an? Itu yang segede ATM, tapi yang komplit baru ada abad keempat gitu. Kok bisa-bisanya manusia abad keempat menceritakan, mengklaim dirinya murid sebagai Yesus yang hidup di abad pertama? Kok bisa-bisanya? Coba silakan. Maaf Ya. bang, level saya sama Anda berbeda bang. Saya harus mencari tuh Bang Zuma bang. Saya kalau berargumen dengan Anda tidak selevel sama saya bang. Maaf ya bang, saya Iya sama-sama, nggak apa-apa. Maka dari itu kan, nah di situ perbedaannya tuh di situ. Kalau mau disamakan silakan, tapi harus murid-muridnya itu memang hidup di abad pertama gitu, bukan di abad keempat. Coba dicek kitab suci tertuanya Kristen abad berapa? Abad keempat. Codex Sinaiticus, Vaticanus, Brezae, Emang Alexandrinus, itu abad keempat, abad kelima.
Bang, Makanya pojok memang kita kiri levelnya ini nggak berbeda selevel. karena kalau udah Iya, nggak mengenai selevel, tata Bang. sejarah manuskrip, waduh, kalah jauh. Iya, Alkitab iya, gini, Bang. kata Bahkan Jawa. gue udah dialog sama Reform, Advent, Katolik ya. Ini apa utusan-utusan resmi mereka dan mereka kelimpungan. Memang pojok kiri harus mencari yang lain, jangan sama Kores. Gini, Bang. Iya. Kalah Alkitab sejarah itu kan ada kalau sama perjanjian Kores. barunya. Jadi Yesus datang itu dia Kamu menceritakan terlalu tentang banyak hal yang Iya, baru. di dalam ceritanya memang seakan-akan tahun Dia satu, bilang tapi itu ketika tentang kita hal yang cek baru, Bang. ketuaan, ya kitab suci paling tuanya umat Kristen itu abad keempat gitu. Mohon maaf. Itu Yahudi, Kenyataannya Bang. begitu. Itu Yahudi, Bang. Bukan Waduh, apalagi Yahudi. Yahudi itu abad ke-13 kitab sucinya baru ada gitu. Kores. Jadi makanya Kores. jangan menyamanyamakan dengan Islam kitab suci kalian yang baru adanya tuh ratusan tahun setelah sosoknya itu udah nggak ada. Sama Bang Al-Quran Beda. kalian itu kan baru artinya. Udah dia ternyata ada kelasnya nilai kelas pemberontak jemaat, Kores. sebenarnya. Cuma kelas Pemberontak. jemaat. Iya, makanya jangan sama ilmu. ini kalau yang kayak gini jangan sama Kores. Yang lain Iya. belum ini dia belum nggak belum layak ngerti ini. dia. Karena Nggak udah layak. nyungsep gitu. Oh, kamu Iya. nggak selevel Cuma buajingan kelas kau. jemaat ya. Dia mengimani dari catatan pinggir Yohanin koma. Tritung nggak ada itu dalam Alkitab, nggak ada tritung. Coba Tritung kalau misalnya sekelas. nanti kayak gini, ntar kalau aku tanya Codex Leningradensis itu PL atau PB? Nah, isinya. Mana tahu dia, mana tahu. Bingung nanti gitu Jemaat loh. ini buajingan. Rama nggak level Kores. Itu aja kamu nggak bisa tahu abad keberapa, nggak level. Datanya mana? Datanya. Jadi Bang, gini, nggak level, minta data nggak ada. pojok gunanya kiri, Anda pojok bahas. kiri ini pengen diskusinya itu secara Gini, Bang. ayat ya. Weh, Bang. Dia Iya, cuma di- bidat sesat ini, Bang. bidat sesat ini. Nggak layak sama kita nih. Nggak layak Kalau sebenarnya dia kamu guru sama nih, kita di cuma sini. bidat sesat, Tritung bidat sesat. Sosokan. Katain Bunda Rama Kores nggak ada Jangan ilmu. gitu, Bang. Nggak level. Kamu yang premium dari tadi gue denger. Ditanya mana data, jangan gitu. Datanya mana? Enggak level gimana gitu. Sekarang yang menulis Woi, nggak yang boleh. menulis Injil Yohanes itu Injil Yohanes mati tahun abad keberapa? Waduh. Raja Herodes Agripa keberapa? Tahun keberapa itu matinya Yohanes tuh? Terus Injil Yohanes ditulis tahun Woi, berapa? Bang. Bang. Agama, Pokoknya Yesus Tuhan. Bang, dengar nih, Bang. Agama itu bukan seperti kita belajar tentang sejarah. Bro. Iya. Selamat malam, Bang Bobi. Agama itu bukan kau belajar tentang sejarah. Tetapi agama Ini itu mungkin harus sama Bang menjadi Bobi lebih enak ini. Iya, ini dari tadi. Ini Orang udah katanya nggak ada diterima, dimuliakan Itu- sebagai tamu santun, tapi ujung-ujungnya ngenyek kau buajingan. Itu pojok kiri coba omongannya dicabut ya. Kami ini bukan organisasi, kami ini umat Islam. Jadi Anda jangan merendahkan Islam kamu ya. Nah, itu dia bidat. Santai, Bang Bobi, Hati-hati santai. dia Kurang kalau ajar belajar. kamu ngomongnya dibilang kami organisasi. Kamu emang siapa? Dia bidat sesat Bajingan ini. kamu ya. Bajingan kau begitu. Hati-hati, bro, jangan Cabut bicara bidat. omongan kamu itu. Bro. bidat sesat kamu buajingan kelas jemaat. Weh, bro. Jangan, bunga apa? jangan bicara tentang Bang Bobi bidat biar itu. Dibilang Bang kami Bobi aja organisasi, memang kamu paling mayoritas di sini. Sombong banget kamu ya. Ajaran sombong, pagan Bang. apaan? Kamu tahu nggak ajaranmu ajaran pagan? Tahu nggak? Kisah para Rasul 4, 12, 13 itu kamu baca. Datanglah Imam Dewa Zeus membawa sesembahan kepada rasul-rasul. Apa lu? Ajaran apa itu? Ajaran pagan. Pagan Yunani, Buajingan. Romawi. Romawi buajingan aja. Agama kita dibilang Ustaz, tunggu organisasi kurang ajar banget omongan kamu ya. Iya santai Bang, Siapa santai. yang Enggak, orang begini sih kita kelitikin aja. Kita nggak perlu terpancing emosi. Nanti dia kena mental sendiri. Santai aja Bang. Santai Bang. Bang Bobi Makan mau dulu susuan. ya. Oke Bang, aku turun dulu Bang.
Oke Iya, bang. makasih ya Bang Bobi ya. Oke sama bang. kitab. Santai Bang Mana- Bobi, ada Lanjut, Kores, lanjut, thank you, ada Bang. Sidik, Wassalamualaikum ada khairat. Bang Bintang, Iya. ada Bang Bunda Bobi, Maria. Bang Bobi, Tenang, Bang Bobi. ini anak durhaka nih, Halo. kurang ajar sama Bunda Maria nih. Halo Bang Bobi, halo Bang Bobi. Bang Bobi, janganlah asal bicara Anda, ancaman Anda itu bisa mengancam diri Anda sendiri loh. Nah, terus apa yang kamu ngomong tadi? Organisasi apa? Bang Bobi di Apa bawah kau ngomong organisasi? bawa emosi, Hah? sorry. Apa kau? Kalau Apa? organisasi apa? Emang kita ini organisasi? Itu kira-kira. Kamu udah salah, Dalam bukan minta maaf. Nah kamu gini, kalau kamu bicara tentang teman-teman Umi, Kamu jawab aja sekarang gini, kamu lompat-lompat, loncat-loncat. Enggak. Di mana Kurang Yesus itu paling rendah nih? Di mana Yesus mengatakan dia itu Allah? Ayo. Mana? Aku Allah. Mana? Aku menciptakan itu, aku menciptakan ini, mana? Coba jawab. Itu aja Nah, paling dasar tuh. Mana? Nah Lu gini, asumsi gua turunin lah, gua tendang lu. Mana datanya? gini bang. Gua tendang lu sampai ke Yerusalem. Mana datanya? Banyak bacot lu dari tadi. Hati-hati bang. Iya mana Bang. datanya? Hati-hati apa? Iya mana datanya? Gua tendang lu ke Yerusalem. Datamu mana? Neraka tempatmu bang. Iya, mana datamu? Matius 7:21-23 Barang siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan itu nyala kau. Kau itu yang memanggil Yesus Tuhan. Baca kamu Gini, apa? Bang. Yesus Gini, katakan Bang. apa? Gini apa? Mana datamu? Mana Yesus itu Allah? Kalimat seorang Allah itu bukan seperti kita mengajarkan anak SD yang baru lahir. Ya. Iya, kan kamu mengimani sesuatu itu, imanmu itu kan ada tertulis. Mana tertulisnya mana? Cara Selama ini kamu baca sederhana, tetapi kita yang bagaimana kita merasakan yang bagaimana? Segala macam kau. Kalau Allah menjelaskan Mana itu, datamu? anak SD menjelaskan anak-anak yang Ya. baru lahir loh. Anak Ya yang mana baru datamu? Yesus itu Allah. Ayo datamu mana? Coba jelaskan, Banyak. jelaskan aja Bang pojok kiri, jelaskan coba. Pertanyaan mana? Bang Sidik. Silakan coba kalau nggak tahu data. Gini Nggak tahu, bang, nggak ada data, gue sepak kau ya. Dari Petrus Yerusalem. muridnya. Saya kamu kenapa kamu adalah guru? Benar, kamu guru dan saya ini adalah tuanmu. Tuan itu artinya Tuhan dari segala-galanya gitu loh. Mana Tuhan. Yesus yang mengatakan itu Allah? Silakan Ustaz Unggul. Bukan. Ustaz Dia gantian pernah ya. begini bang. Dia cuma begini, Bang. kelas pokoknya Yesus Iya, Tuhan, begini. pokoknya Yesus Tuhan gitu doang. Males gue tadi udah gue pikir wah cakep nih ketemu yang selevel nih, buset dah. Oke bang. Ternyata kelasnya cuma kelas jemaat. Apa aja ada Jemaat Ustaz duduk di pula di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dengar bang, dengar bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diam-diam bang, dengar dong. Gini loh, Jadi oke. yang melihat dari Yesus itu Pojok kiri, Allah. pojok kiri. Dia gini bang, dia berani mengampuni dosa Ya, orang yang Yesus berbuat dosa loh. disebut Dia berani guru. memberanikan diri. Yesus Dia disebut berani rapi itu memberanikan kenapa? diri mengampuni dosa orang tersebut. Contohnya, ada seorang perempuan berbuat zina kan. Dia berani loh mengampuni dosanya. Salah Dia yang kasih Yesus sebagai katakan apa? dosamu telah diampuni, bukan aku mengampuni dosamu. Parahnya Telah lagi diampuni satu itu- perikop telah diampuni itu ayat-ayat itu tambahan dari mana, Bang? 400 tahun sesudah 4 Gini, Bang, kodeks yang statementnya agung. Itu tambahan Gini, itu Bang, tambahan. statementnya. Bahasanya juga Gini, Bang. dosamu telah diampuni, bukan aku Nah, mengampuni. Oke, statementnya itu dari dirinya sendiri atau dari mana bang? Statementnya dia bisa Nah, dia mengatakan sekarang seperti Bukan ini. dari Pojok dia, kiri, dari pojok kiri, penulis-penulis pojok dan kiri. pengarang-pengarang Dia punya gospel. Ya, pojok kiri. Ketika dosa perempuan itu diampuni, posisi Yesus itu sudah tersalib apa belum? Ya belum lah. Berarti Belum tanpa harus penyaliban, semua orang itu bisa diampuni. Bukan karena Gini, Yesus disalib, dosanya semua manusia diampuni. Salah. gini bang, asumsi Anda kalau Kristen itu dosanya telah diampuni Kok karena asumsi? begini bang, Ini karena Yesus sudah disalib. sendiri yang Gini bang, kau berkata kok. dengar dulu bang. Kalau Yesus disalib itu artinya begini, menebus segala dosa umat Kristen yang percaya kepadanya. Itu enggak bang, enggak. Itu asumsi Anda. Kalau Terus? menebus dosa itu terkecuali Terus? gini bang, terkecuali kita mengikuti ajarannya dan mau mengikuti
mau percaya kepadanya bahwa kalau dia itu benar-benar adalah Allah yang Tidak ada datang firman ke dunia. Yesus. Yang ada Ini firman Tuhan. organisasi penyembah manusia ini kok dari tadi asumsi ada. Asumsi aja ini Ustaz. Iya. Enggak ada data. Ini organisasi penyembah manusia ini gimana sih? Ambil alih dulu Ustaz. Masa Gini, Bang. asumsi terus dari tadi itu. Mana dalil-dalilnya gitu loh? Di mana Boleh. Yesus adalah Boleh. Allah itu di mana? Tar dulu bagus, biarin Guru Ndasugi dulu. Kita main karambol ini judulnya nih. Boleh Anda bercerita kalau saya asumsi, Anda asumsi, boleh, itu pemikiran Anda Bang. Tetapi di dalam Alkitab setiap firmannya itu bukan secara langsung dia memberikan kita sebuah pelajaran seperti kita mengajarkan anak SD. Tetapi firman di dalam Alkitab itu dia membuat sebuah perumpamaan, sebuah contoh. Artinya di sini kita setelah kita membaca, kita menganalisa kita sendiri Bang. Otak Yang kamu sendiri baca yang kita mana? menganalisa, Yang Bang. kamu baca yang mana sehingga kamu bisa berasumsi seperti itu? Mana yang kamu baca? Semua ayatnya di situ Bang. Enggak ada, dari tadi saya perhatikan Anda mengatakan Yesus Allah dan sebagainya. Itu kan cuma karanganmu saja gitu loh. Mana? Bukan copy paste Bang, bukan copy paste. Misalnya kalau Allah menuliskan kau makan tai atau kau pergi biar kau ikutin aja Bang. Bukan kayak gitu. Kalau di dalam Alkitab bukan seperti itu Bang. Oh, berarti Tetapi dia Yesus memberikan ruang kepada manusia itu berarti sendiri Yesus berpikir. adalah berarti Apa Yesus benar? adalah Allah itu perumpamaan juga ya. Bukan perumpamaan, Nah, tetapi saya setiap mujizat-mujizatnya itu Bang. Nah ini kan makanya orang kalau Anda, Bible gini, Bang, hanya kalau ditaruh di Anda, ketek kalau ya di kitab gini, Anda, sehingga ketika Yesus kalau itu di melakukan ajaran Anda mujizat gini, Bang, dibilang dia Anda itu percaya bukti bahwa sepenuhnya, dia adalah gini, Bang. Tuhan. Padahal Yesus ketika membangkitkan orang mati ya, itu dia bersaksi sebagai utusan bukan sebagai Tuhan loh. Gimana sih? Anda dapat pengertian dari mana ketika Yesus itu melakukan keajaiban lalu dia dianggap Tuhan itu dapat dari mana? Makanya Gini dari Bang, tadi gini. Pemahaman gini Bang, gini, itu beda konteksnya pemahaman Anda. Oh, Anda beda percaya lagi. dulu. Itu bukan pemahaman Anda percaya saya. dulu. Itu yang tertulis. Yang tertulis seperti Anda itu percaya ketika juga. Yesus melakukan keajaiban itu bukti bahwa dia itu utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Gini, dia Bang. bersaksi sebagai utusan di situ. Itu gini Bang, itu kan pemahaman di Anda Al-Quran. Bukan itu kan Anda pemahaman percaya saya, gini, Bang, itu yang percaya itu kan putusan dari tertulis. Allah. Woi. Itu yang tertulis. Putusan Yesus dari menengadahkan Allah. tangan Jadi ke beda atas pemahaman lalu di sini, berkata, Bang. "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu Gini, bahwa Bang, engkau yang telah pemahaman mengutus di aku." Al-Quran itu begini Bang, pemahaman di Al-Quran itu. Aku nggak bawa itu Al-Quran pemahaman di seperti sini, begini, woi. Bang. Contoh ya. Yang bawa Al-Quran siapa? Aku nggak bawa Al-Quran. Gini contoh ya. Contoh. Enggak, Contohnya jangan saya lari di sini, dulu, di sini, jangan lari Bang. dulu. Contoh. Anda mengatakan tadi ketika Yesus melakukan Contohkan saya di sini keajaiban dia Muslim, itu ya, Bang. adalah Tuhan, kamu dapat dari mana? Dalilnya mana? Contohkan saya gini Bang. Gini Bang. Aduh. Al-Quran dan Alkitab itu berbeda Bang. Contoh saya Muslim. Udah. Contoh ya. Yang lain aja lah. Gini Nggak bener nih orang nih. bang, satu pun kau nggak baca dalil bikin gini karambol bang, aja gini, Ustaz. gini bang. Nggak jauh Ya, saya main terlalu karambol serius. aja Nggak ada nih. ilmu, nggak ada Bagus, ilmu oper anak ke ini. lu lagi Gus, nanti oper ke kita Gus. Lanjut Gus, lanjut. Kalau Al-Quran, pemahaman Al-Quran begini Bang. Udah. Apa yang ditulis Al-Quran itu Nggak berarti bisa jauh kamu. benar, literasi. Jadi sebentar pojok kiri. Jadi ketika Yesus berjalan di atas air itu perumpamaan juga ya. Kan itu kalau diperumpamakan itu sama seperti kapal berjalan kan gitu. Berarti bukan Yesus itu kapal itu. Gimana Tetapi tuh? gini Bang, itu ditulis oleh murid-murid Katanya Bang pada perumpamaan. waktu itu. Bohong lagi, murid siapa yang nulis? Bohong lagi. Mana ada murid nulis? Bohong lagi. Nah gini Bang, kalau saya berbicara tentang Al-Quran Anda itu, kalau malaikat Jibril menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad kalau itu hoak, buktikan bisa nggak? Mbak,
Bisa Loh, kok nggak saya yang Anda buktikan, kamu yang buktiin. Kalau saya mengatakan bahwa para murid menulis itu bohong, saya punya bukti. Contoh nih, saya kasih tahu. Di dalam Yohanes 21 ayat 24, di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu siapa yang ngomong? Nah, artinya begini, Bang. Siapa yang ngomong itu? Ada yang ditanya, apa yang dijawab? Yang ngomong kita di situ siapa yang ngomong kita di situ? Siapa itu? Gimana, Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong itu? Itu Yohanes. Dia Yohanes ngomong. memperkuat dan memperjelaskan manusia pada zaman dahulu. Yohanes ngapain ngomong kita tahu? Ngapain ngomong kita tahu? Yohanes itu jamak. Gimana tuh? Nah, itu perbedaan kalimatnya, Bang. Pemahaman Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran. Ya, sekarang coba pakai pemahaman Biblosnya gimana penjelasannya? Apa yang ditulis itu semuanya benar. Iya benar kan, kalau gitu yang nulis kitab Yohanes bukan Yohanes, tapi yang kita ini yang banyakan ini gitu. Kalau Alkitab tuh begini, Bang, firman dia tidak bisa serta-mertakan kalau firman itu semua benar. Dia memberikan sebuah ruang kepada kita yang percaya, kita menganalisa, kita mencari tahu. Ya makanya silahkan dianalisa. Mentok-mentoknya kita siapa yang ngomong kita ada abad keempat. Ketika kita percaya, oh benar, padahal oh tujuannya seperti ini. Nah, itu barulah kita percaya dan kita yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan Gimana? sendiri. Jadi mentok-mentoknya ya, kita anggap kekristenan percaya dengan kitabnya, percaya matilah pokoknya, iman mati kepada kitabnya. Taunya kitabnya baru ada abad keempat, itu gimana itu loh, gitu loh. Kok bisa-bisanya kitabnya baru ada abad keempat? Pak Pintu Hadiah, bantuin tuh jawab tuh. Ini, Bang, kalau ada kitab, gini, Bang. Kalau ketika kitab itu muncul, gini, Bang. Ketika kitab itu muncul, dan pada zaman dahulu kan hasil dari bercerita. Nah, dengan pola pikir semakin manusia semakin bertambah, maka ditulislah sebuah kitab. Tulislah sebuah kitab agar jangan. Nah, kok bisa ratusan tahun baru ditulis kitabnya gitu? Kenapa nggak di Yesus hidup tahun 30, ditulislah tahun 31 kayak 32 itu masih mending. Ini ditulis tahun 381 baru ada itu. Gitu gimana ceritanya? Pada waktu itu fasilitas ballpoint atau kertas sudah ada atau belum, Bang, menurut Babang? Ya udah ada lah, orang-orang Romawi itu ada manuskrip-manuskripnya mengenai hukum-hukum Romawi udah ada. Kenapa nggak pinjam orang Romawi? Nggak ada. Itu semuanya hanya di otak, semuanya ada di logika loh. Hanya bercerita disimpan di otak. Inskripsi Priene di memori manusia. Inskripsi Priene yang menegaskan bahwa Julius Caesar adalah juru selamat dan juga pembawa Injil untuk masyarakat Romawi pada saat itu menggunakan apa coba? Menggunakan tulisan huruf-huruf yang bisa dibaca oleh orang-orang, dan itu ada di abad ke-9 sebelum Masehi coba. Terus gimana tuh? Masa Kristen nunggu 400 tahun dulu baru beli pulpen? Itu kemana itu? Masa enggak ada pulpen itu? Torah, Mazmur, Yesaya itu kemana itu? Masa enggak ada pulpen? Aduh, parah dia orang. Sejarah nggak ngerti, kitab suci nggak ngerti, terus mau debat mau pakai apa lah ini orang ini? Pakai bacot. Pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Nggak ada pena waktu itu. Kok nggak ada pena waktu itu? Memang Injil dari kapan? Lah Torah, Yesaya, Mazmur itu ini nggak tahu Septuagint itu ditulis kapan nih, nggak ngerti juga kurasa kores. Nggak akan tahu dia. Kelas jemaat. Bang Pintu Hadiah, selamat malam Bang Pintu Hadiah. Nah, ini mendingan nih Bang Pintu Hadiah. Selamat malam semuanya, salam kenal. Bagi yang belum pernah ngobrol, Sudah kenal. Nah, kalau Pintu Hadiah aku mau nanyanya yang berbeda. Lagi asik aku di sini topiknya. Nggak apa-apa. Gini. Kita sama-sama sepakatin dulu ya. Yesus itu kan mati di kayu salib ya.
Untuk umat Kristen itu percaya itu ya, Yesus mati di kayu salib. Nah, untuk menebus dosa manusia ya. Ya. Dan menggenapi hukum Taurat. Ya. Ah, cakep. Nah, yang untuk menebus dosa manusia kita kesampingkan dulu, yang menggenapi hukum Tauratnya ini. Sepakat ya? Oke, kalau udah sepakat, pertanyaannya sekarang siap-siap. Kok bisa-bisanya hukum penyaliban Romawi menggenapi hukum Taurat? Ini nyambungnya dari mana? Silakan. Sebentar, aku pikir dulu. Silakan bro, suaranya kencangan sedikit bro. Oke, sebentar. Pertanyaannya tadi apa gimana? Sorry. Hukum Tuhan dibatalkan hukum Romawi. Itu singkatnya seperti itu. Ah iya, kok bisa begitu gitu? Gak dibatalkan kok. Iya, makanya digenapi. Hukum penyaliban Romawi menggenapi hukum Taurat. Nyambungnya dari mana ini? Nyambungnya gimana? Silakan. Hukum Taurat yang mana nih yang dimaksud? Hukum Taurat yang ini, yang di Suriname. Ya, yang punya Israel dong. Itu loh Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, Yesus itu untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Nah, itu dia. Oke, mengerti. Soalnya gini, kenapa saya mau nanya dulu ke Triun Selain sebagai Muslim, karena setahu saya Muslim juga mengimani kitab Taurat. Nah, pengen tanya dulu nih supaya sepakat, jangan sampai saya jelasin itu nggak paham. Makanya pengen ngerti juga gitu. Enggak, saya pengen ngerti karena Anda menyatakan bahwa Taurat dan ini kan. Nah, makanya karena mumpung ada Anda yang sebagai Muslim yang mengimani Taurat, makanya saya tanya Taurat yang mana nih yang maksudnya? Iya, Tauratnya hukum ini, hukumnya Musa, hukum Musa alaihi salam. Yang itu. Yang nomor berapa? Semua. Kalau di Efesus yang tadi Statsugi bawain itu kan dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, kayak gitu. Semua ya. Oh, kan karena ada Taurat kan ada nggak cuman itu ya. Kalau menurut Alkitab itu, tapi nggak tahu sih kalau menurut kamu ada berapa juga saya nggak tahu kan. Karena kamu juga mungkin nggak jelasin nanti ke depannya. Ada yang namanya hukum tentang korban. Misalkan nih, jadi korban itu bukan bagi-bagi daging kayak di sebelah yang misalkan walaupun dan bagi-bagi dagingnya pun gak ada dalilnya tapi kekeh itu dibagi-bagiin. Nah, ada semuanya Benar Pak. Ada sih dalilnya, ntar gue bawain. Udah tenang, gua kan anggota Juleha. Iya, ada satu unggul juga ya, lupa. Enggak kan, jadi misalkan ketika melakukan dosa maka ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu ada yang namanya kematian. Nah, ketika Yesus itu menjadi dalam tanda petik korban. Ini siapa yang bengeng nih suaranya ya? Ya itu pintu Hagia. Enggak, di tempat aku lagi ada Yang keras, hajatan. ngomong itu yang keras, pintu dia. Pakai earphone aja. Di mute itu, Bang Pin, itu yang lain juga. Coba. Aku coba turun lagi ya. Sambil ngecas kali, sambil ngecas. Oh gitu ya. Iya, ngung. Oke. Itu di dalam Efesus 2:15 itu tidak dipilih-pilih Taurat mana enggak ada di situ. Dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya, enggak ada dipilih-pilih di situ. Coba dites itu. Iya. Tapi ya tetap juga Statsugi, mau sedikit mau banyak, hubungannya apa gitu hukum Romawi kok menggenapi hukum Taurat? Bangsa pilihan sudah berganti gitu atau gimana? Itu sih. Oh, ternyata bukan pintu hadiah ini. Siapa ya yang bunyi ngung? Ya, tadi pojok kiri itu. Udah turun orangnya. Masih. Enggak, sekarang enggak ada tuh. Oh. Apa jangan-jangan saya? Coba. Bang Gores biasa kadang host gitu dia suaranya. Coba. Oh, host ya? Enggak, aku tadi aku mute nih sekarang nih. Ya udah lanjut lah, udah bagus nih, enak. Coba Statsugi mute coba. Statsugi coba mute. Udah bagus saya kok. Oh ya wes. Oke. Oh iya, Statsugi yang ngung satu lagi. Lanjut. Tapi suaraku jelas nggak Bang? Wah, ini lebih parah. Gede banget.
Bagus tuh, bagus, mantap. Noise-nya kenceng banget. Ada suaranya gitu loh. Pintu ajaib kemana tadi? Oh, turun ya? Oh, iya. Lanjut. Jadi gini, kalau menurut aku secara ininya aja lah, biar gampangnya aja. Kenapa menggunakan hukum Romawi ya? Karena pada waktu Yesus turun ke dunia, yang disitulah sedang Romawi sedang berkuasa, atau makanya digunakan hukum-hukum Romawi. Itu aja sih menurut saya. Oke, sip. Nah, udah dapat jawabannya ya. Nah, kita udah bisa nyimpulin kayak begini. Kalau gitu, penyaliban Yesus itu alangkah lebih bijaknya dibilang menggenapi hukum Romawi aja, jangan hukum Taurat. Ya kan ini ya, orang Yahudi visinya kok ya jadi ke ini Romawi. Kalau Romawi ya rajanya ya Romawi dong yang membatalkan secara sepihak sama rakyat. Tadi katanya yang berkuasa siapa yang berkuasa? Yang berkuasa Romawi Yahudi di Yerusalem. Oke. Romawi. Terus Ya. yang memberikan keputusan eksekusi Yesus siapa? Romawi atau Yahudi? Romawi. Oke. Terus eksekusi yang digunakan eksekusinya cara Romawi atau Yahudi? Tapi tetap kan ya, ada apa? Enggak, Bro. Karena gini, Apa dong? ada beberapa hukum yang pasti diadopsi, digunakan untuk melakukan sebuah undang-undang. Sebagai contohnya misalkan di Indonesia nih, kayak kita anggap, saya menggunakan analogi Indonesia aja ya. Nggak apa-apa, silakan. Misalkan alkohol deh, misalkan diharamkan bagi sebagian mayoritas rakyat Indonesia kan. Akhirnya diakomodir menjadi dibatasi dengan pembatasan kayak gitu. Itu contohnya, itu adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi karena kita menggunakan analogi seperti kayak gitu kan. Makanya ya mungkin dogma dari agama Yahudi itu diadopsi untuk melakukan tanda petik eksekusinya. Ya udah, sekarang di hukum Taurat penyaliban ini diberikan untuk orang yang melakukan dosa apa? Silakan. Nggak tahu. Nggak ada, bukan nggak tahu. Ya berarti nggak ada. Nah itu dia gitu kan, makanya gitu. Jangan dibilang menggenapi hukum Taurat, harusnya Paulus ini menggenapi hukum Romawi. Orang penyaliban hukumnya Romawi kok. Oh gitu ya. Iyalah. Contoh hukuman Romawi, hukuman Yahudi ada, bisa dilihat di Mishnah Sanhedrin 7 nomor 1 gitu. Capital punishment itu bisa dilakukan dengan 4 cara yang disesuaikan kadar sakitnya. Pertama apa? Pertama rajam. Kedua apa? Kedua bakar. Ketiga apa? Ketiga penggal. Keempat apa? Keempat cekik. 4 itu kalau mau. Ini tiba-tiba salib, dapat dari siapa salib gitu? Oh jadi pengennya tuh yang mengeksekusi kalangan internal sendiri gitu. Ya karena yang diklaim itu menggenapi hukum Taurat. Cek per cek ternyata cara penggenapannya menggunakan hukum Romawi. Ini kan nggak sinkron gitu. Aku mau pakai analogi, cuman ini aku takutnya malah aku yang kena jadi sanksi jadi sanksi sosial teman-teman. Oh ya silahkan aja. Kita di sini apa? Gua pribadi ini orangnya apa ya? Penikmat freedom of speech. Silakan berspeech apapun. Kalau saya sih mungkin kalau ke Triun oke, cuman kalau yang di bawah sama yang lain saya kan nggak ada jaminan gitu loh maksudnya. Takut itu sama Tuhan bukan sama orang. Silakan. Sama kelaparan aja saya takut kok. Lebih tepatnya tidak memenuhi nubuatan itu, penyaliban itu. Enggak lah, lebih tepatnya hukum Romawi itu udah tepat banget itu. Nah ini kalau kita bacain ya, Roman law. Di sini misalnya kita di history.org. Crucifixion is one of Roman law that use to kill and shamefully punish the criminal and the slave, gitu katanya dibilang. Tapi Kores, gue jadi menganalisa ya, kalau penyaliban itu adalah untuk pembatalan atau penggenapan hukum-hukum Romawi, bener juga sih. Dewa-dewi Romawi jadi hapus loh semua. Hilang kan jadinya kan? Nggak kedengaran lagi, Zeus nggak kedengeran, Mitra Dewa Matahari nggak kedengeran, semua diganti sama Yesus. Itu.
Jadi memang yang genap itu ini hukum Romawi yang genap itu sempurnalah dia Karena gitu. di situ diinjilin juga sama Paulus daerah Roma. Iya makanya kan. Apalagi Paulus gitu, apostolos untuk bangsa non Yahudi. Udah keren banget dia loh. Bener tuh Paulus tuh ketika menginjili, jangan sembah Zeus, jangan sembah Hercules, ada Yesus gitu. Jangan sembah Mitra dewa matahari, ada Yesus. Lewat semua tuh sama Yesus ya. Udah ya, udah diterima ya. Direnungi aja gitu, direnungi aja. Kalau bisa dijadiin bahan diskusi pas KKR. Ya ntar kalau ketemu kalau udah ada jawabannya aku ini aja lah, sampaikan aja. Sip, thank you. Ya, mantap. Pertanyaan berikutnya boleh? Iya, dia. Kalau juga NK Muslim atau Kristen? Saya Kristen, saya ingin kasih tanggapannya waktu penyaliban boleh, Yesus silakan. itu menggenapi hukum apa begitu ya? Iya menggenapi hukum Taurat kan gitu kan. Ini kan secara logika nggak sinkron gitu. Caranya hukum Romawi kok yang genap malah hukum yang lain. Anda pahami tentang hukum Taurat yang di dalam iman Kristen itu tidak seperti yang Anda pahami seperti itu, makanya Anda bisa. Oh ya silakan. Makanya Anda hanya. Tunggu Akhi Wanwan, ini mesti di sini banget tulisannya ya. Muka gua ke tempel baliho tuh. Geser aja, tutupin muka hostnya juga nggak ini. Kurang ajar emang hostnya. Naikin lagi. Bunda Maria ketutupan itu namanya. Bang Wawan, sorry, aku digedein layar gede aja. Minta bantu follow biar aku bisa open cam. Nggak kuat. Oh iya. Yang bawah tolong bantu follow yang di atas ya. Ini yang ban pintu hadiah. Iya betul, sama Bang Arika semua host sini. Jangan lupa follow juga muka saya yang ganteng. Jangan lupa juga subscribe YTB yang punya host ya. Oke, lanjut. Nah, begini, di dalam iman yang kami percayai, dalam kitab yang kami pelajari dan yang kami percayai bahwa hukum Taurat itu sebenarnya mengandung eksplisit dari nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus akan ada datang seorang juru selamat yang menanggung seluruh dosa manusia. Nah, ketika kematian Yesus itu dikatakan penggenapan atas hukum Taurat, ya penggenapan atas itu. Itu kalau menurut kami. Jadi kalau Anda mau menilai sesuai kacamata Anda dengan dasar pemikiran dari kitab-kitab kalian, ya memang mungkin tidak akan kena begitu. Enggak sih, ini kita nggak ke Al-Quran sih gitu. Coba dijelaskan. Kami percaya seperti itu, sehingga inti dari penggenapan hukum Taurat ialah itu. Dari semua kitab Perjanjian Lama, dari hukum Taurat sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus nanti. Yang mana coba contoh salah satunya coba salah satunya. Bahkan dari kisah Adam dan Hawa pun sudah ada pewahyuan tentang kedatangan Yesus nanti. Oke, di kisah Adam Hawa penyalibannya di kejadian berapa kalau boleh tahu? Itu waktu Hawa jatuh, Hawa mengajak Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Dan datang pun Yesus sudah Allah datang pun Allah sudah berbicara bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular. Itu adalah nubuatan tentang Yesus nantinya. Dan itu pun tergenapi ketika Yesus mati. Nah itu Yesus matinya diinjak atau disalib kalau boleh tahu? Di denomnya Brother NK. Itu kata harafiah yang kami percaya seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin berpikir sesuai dengan apa yang Anda pikirkan ya, untuk mencari salah dan benar, karena yang Anda pikirkan bukan karena mengimani kitab yang kami percaya, karena hanya untuk mencari kesalahan, ya seperti itu, bisa terinterpretasi seperti itu. Begitu. Iya, oke, gue tanggapin ya Brother NK. Iya, kalau gue misalnya ya, ini nauzubillahnya gue menjadi Kristen misalnya, gue pun akan terganggu gitu loh Brother NK. Gue pun akan iya juga ya. Kenapa pakai hukum Romawi gitu? Kenapa kita mau bawa lambang-lambang hukuman matinya Romawi gitu untuk menggenapi hukum Taurat gitu kan? Padahal Taurat itu hukum Tuhan loh. Kok bisa-bisanya hukum pagan yang menggenapi kan kayak gitu? Ya. Ya, yang dikatakan menggenapi hukum Taurat bukan hukumannya, Pak. Tetapi nubuatan tentang itu. Hukum Taurat itu sebenarnya sudah ada nubuatan tentang kedatangan Yesus semua.
Enggak kan di Efesus 2:15 deh, coba dicek Efesus 2:15. Dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan Ya. Taurat beserta segala perintahnya dengan Di dalam hukum ketentuannya. Taurat, Pak, Nah, gitu dia. Di dalam hukum Taurat kan ada banyak sekali peraturan, larangan dan tata cara ibadah, semua dalam hukum Taurat kan, Pak. Nah, itu, ada nggak larangan penyaliban? Ada nggak? Sebentar Pak, saya jelaskan dulu. Di dalam hukum Taurat ada itu semua, dan semua peraturan hukum Taurat terlalu banyak harus dijalani oleh umat saat itu. Dan kalau menurut hukum Taurat, ketika seseorang sudah mengikuti satu hukum Taurat tetapi satu hukum pun dia tidak menjalankan, itu dia sudah berdosa dan tidak mungkin untuk selamat. Dan dengan cara itu tidak ada satu manusia pun yang akan bisa berhadapan dengan Allah, karena semua manusia pasti selama hidupnya pasti akan melakukan sekecil apapun dosa. Satu larangan pun di dalam hukum Taurat pasti mereka pernah lakukan. Dan oleh karena menurut hukum Taurat, setiap manusia yang pernah hidup tidak ada yang bisa selamat. Nah, makanya Yesus datang untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa itu. Dan setelah itu dia membatalkan semua hukum Taurat yang pernah ada, dan sekarang harus mengikuti kehendaknya, itu hukum kasih karunia yang sekarang. Nah, ya itu mati di kayu salibnya itu cara siapa gitu? Itu hukumannya tuh cara siapa? Ya, itu cara Romawi kan? Itu loh. Cara Romawi kan, tetapi yang digunakan cara Romawi yang batal hukum Taurat gitu. Gitu karena loh. dia punya, karena itu tuh konteks yang mendalam dari sekedar cara kematiannya itu. Lebih mendalam dari sekedar cara kematiannya. Jadi memang cara kematiannya cara Yunani, tetapi yang kami imani sesuai dengan kitab yang kami baca, ya sesuai dengan kitab yang kami imani, yaitu pewahyuan tentang nanti akan datang seorang juru selamat yang menebus segala dosa manusia, ya itu dengan cara seperti itu. Nah gitu, coba kita tanya, orang Romawi itu menjalani hukum Taurat nggak orang Romawi? Tidak. Nah terus kenapa orang Romawi saja tidak kenal Taurat? Kenapa hukumannya orang Romawi yang pure original Romawi yang dipakai Tuhan gitu loh? Kok bisa begitu? Nah, silakan. Orang Romawi tidak menjalani hukum Taurat, tetapi saat itu seperti yang tadi Bapak yang sebelumnya bilang, karena yang memang menguasai saat itu Romawi, jadi cara kematiannya memang cara hukumannya mengikuti itu. Walaupun tidak ada, bukan Romawi yang menguasai pun, cara ini mau disalibkan atau mau dibunuh atau mau digorok lehernya pun, intinya cara itu pun ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung seluruh manusia pun, seluruh dosa umat manusia, itu pun sudah dikatakan digenapi, itu hukum Taurat. Ya enggak gini. Maksudnya kalau pengen digenapi hukum Taurat ya pakai cara Taurat matinya gitu loh. Jangan pakai cara bangsa lain. Jadi Anda maksudnya itu yang Anda pikirkan menggenapi hukum Tauratnya itu terlalu sempit di cara matinya saja. Soalnya gini NK, nggak mau kan NK dibilang bahwa Romawi dan Tuhan adalah satu cara. Ya nggak mau kan? Bukan begitu, maksudnya Anda hanya memikirkan kata ini dari cara hukumannya saja. Anda tidak, karena itu yang diajarkan, itu yang diwartakan. Iya. Memang cara matinya disalibkan. Nah itu kan yang diwartakan itu, Yesus telah mati di kayu salib gitu. Yesus telah mati di kayu salib. Ini kan cara eksekusinya Romawi. Iya. Nah gitu dia. Eksekusinya Romawi. Nah, makanya intinya tuh begini, Brother Engka, intinya tuh begini yang pengen gue bilang. Intinya tuh gini yang pengen gue bilang. Alangkah lebih bijaksananya yang dibatalkan itu hukum Romawi, bukan hukum Taurat. Mungkin yang Anda pikirkan seperti itu, alangkah bijaksananya, tetapi seperti yang Anda pikirkan, tetapi Anda tidak lebih dalam menelusuri apa yang kami baca dalam kitab kami, karena mungkin Anda tidak mempelajarinya untuk mempercayai itu. Anda mempelajarinya untuk mencari kesalahan, jadi mungkin Anda gimana mau percaya orang Yesusnya mati nggak dengan cara Yahudi, dengan cara Taurat? Gimana mau percaya? Saya menghormati apa yang Anda pikir dan apa yang Anda nilai tentang kitab dan kepercayaan kami.
Tapi alangkah lebih baiknya juga Anda tidak memaksakan apa yang Anda pikirkan di luar tentang kitab kami untuk harus kami jalankan seperti itu. Begitu. Iya nggak apa-apa. Tetap dengan konsep kalian. Gue cuma ngasih usulan atau masukan gitu loh. Kalau bisa yang dibilang yang batal itu hukum Romawi, jangan hukum Taurat. Anda berbicara gitu seperti itu karena Anda tidak mengerti sedalam yang kami mengerti saat ini. Mungkin suatu saat kalau Anda ini susah juga kalau kita mau menjelaskan sedalam-dalamnya karena Anda juga tidak percaya karena Anda hanya ingin mencari kesalahan kan. Jadi iya karena dalam kayak gini pun tidak akan ketemu. Saya cuma ingin memberikan tanggapan tentang itu karena tadi teman yang sebelum saya kayak dia tidak tahu inti sebenarnya apa. Dia udah terketuk pintu hidayah itu, udah terketuk dia, udah mulai berpikir. Ya mungkin suatu saat dia bisa login atau mungkin Anda yang login begitu. Saya juga tidak bisa login tuh. Masa login 2 kali gua. Sorry enggak. Triun. Iya. Gue terganggu sama suara ente. Bener sumpah dah. Bagaimana, Pak? Kok bisa ya? Bentar, aduh. Headsetnya emang gede. Headsetnya Bang Kores ini gede. Iya, ini pakai si mic-nya itu ditukar sama knalpot Proliner gitu. Jadi ngebrong dia. Anyway, itu yang pertama ya, itu yang mengganggu pikiran gue selama ini ya. Oh iya, kenapa ya kok itu nggak dibahas ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua. Oh, minta maaf saya tanya sebelumnya dari Kristen ya begitu. Apa? Enggak, aku alhamdulillah dari semenjak masih nafs atau roh, aku udah Islam, udah mujahid. Oh iya, makanya tadi bilang login 2 kali itu saya kiranya mengalah begitu. Dari roh udah mujahid, gue juga ikutan. Dari roh udah mujahid kami gitu. Itu yang pertama NK. Terus yang kedua yang mengganggu pikiran aku tuh kayak gini. Yahudi dan Kristen sama-sama mengimani konsep Mesias kan, Mesias yang akan datang, ya enggak? Iya. Nah, yang aku pengen tanyakan, siap-siap ya. Boleh nggak Mesias itu dari anak tiri? Boleh nggak? Dari anak tiri maksudnya gimana, Pak? Ya karena kan kalau kita lihat kesukuannya Yahudi itu selalu anak kandung gitu. Misalnya Daud, Salomo gitu kan. Terus nanti berlanjut tuh ke siapa-siapanya sampai ke Matat dan segala-gala gitu kan. Itu selalu Mesias-Mesias itu yang diurapi itu adalah orang-orang yang keturunan darah langsung. Mesias yang diurapi berarti ada banyak Mesias ya. dong. Iya. Sebelumnya Mesiasnya siapa saja? Oke, ini gua bukain. Pertama kita buka di Hakim 3:15 ya. Hakim 3. Kores itu Mesias itu. Daud Mesias. Itu bukan Mesias, Pak. Loh, apa arti Mesias? Itu enggak, raja. Kita tanya Daud dulu kan apa arti Mesias. Kalau menurut iman kami, Daud itu raja. Nah, Mesiasnya itu yang dinubuatkan itu orang yang nanti akan melepaskan penderitaan bangsa Israel. Iya, Mesias itu kan dari kata masaha yang artinya diurapi. Iya. Daud itu diurapi, Kores itu diurapi. Itu dari arti katanya, Pak. Dari arti katanya. Nah, sekarang apakah Yesus itu kalau kita lihat konteksnya seperti yang Anda katakan tadi bahwa dia akan membebaskan Israel itu sebagaimana yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 25 itu. Di situ kan dikatakan semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Nah ternyata Yesus nggak memenuhi nubuat itu. Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Betul, Pak. Bahkan sampai detik ini pun orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias, Pak. Iya, karena Yesus nggak lolos dari nubuatan itu. Nah berarti ya Yesus bukan Mesias yang diharapkan gitu. Nah, nggak sesuai dengan nubuatan. Maksudnya apa yang saya imani, saya tidak memaksakan orang Yahudi harus percaya ini Mesias sudah ada ini. Saya tidak memaksakan begitu juga. Begitu pula dengan apa yang sebenarnya Bapak pikirkan juga tidak harus memaksakan saya harus percaya seperti apa yang Bapak pikirkan kan. Jadi ada 3 ini ya, Bang Enka, ada 3 pemahaman nih. Ya, Judaism juga ada Mesias. Kekristenan juga ada, Islam juga ada, makanya Isa Al-Masih itu. Ya, Isa Al-Masih. Nah, tetapi kan harus dimaknai dulu katanya, bukan katanya, maknanya. Lalu kemudian kita bahas dari sisinya nih. Misalnya begini, dalam Judaism
Ya, Mesias itu contohnya Daud, raja yang diurapi. Mesias bukan Tuhan. Di dalam Islam, Mesias juga bukan Tuhan. Nah, sementara di dalam kekristenan, Mesias ini kan adalah Tuhan. Ya, karena ini cantik ini untuk kita diskusikan. Lanjut, standby. Ya, Kores mau nyajikan data apa? Ya, ini misalnya kita contoh Harun. Harun diurapi, kemudian anaknya jadi Mesias juga, Eleazar diurapi juga gitu kan. Itu selalu diurapi. Daud diurapi, nanti anaknya Salomo menjadi raja diurapi juga. Nah, pertanyaannya, punya konsep anak tiri bisa jadi Mesias itu dari mana? Silakan. Tidak ada konsep anak tiri jadi Mesias. Nah, Oke. yang apa? Raja-raja yang diurapi sebelumnya, nabi-nabi yang diberitakan sebelumnya di dalam kitab itu hanyalah penyampai berita bahwa kedatangan Mesias yang sebenarnya, hanyalah gambaran dari Mesias yang nanti akan datang. Itu. Oke, sip. Nah, sekarang gini gitu. Kalau dibilang memang nggak ada konsep anak tiri, maka kalau kita lihat silsilah Yesus, harusnya yang jadi Mesias itu ya Yusuf, bapak tirinya Yesus. Harusnya. Karena harus keturunan darah, lineage, bloodline. Ya, menurut turunan darah kan, Yesus tidak ada darah dari Yusuf kan, kalau menurut Bapak begitu. Ya, Yesus kan anak tirinya gitu. Iya. Gitu dikandung dari maksudnya. Roh Kudus, jadi bukan dari Yusuf begitu. Kecuali Roh Kudus diurapi ya, Roh Kudus diurapi. Makanya itu, Maksudnya begitu. makanya jadi, itu. jadi yang Bentar, Bapak Bang. pikirkan itu konsep anak tiri yang dijadikan Mesias begitu. Makanya itu supaya Yesus itu bisa jadi Mesias, Paulus itu mengatakan di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus ini spermatos Daud. Nah, dicocok-cocokkan Itu ke sana, bukan Bang supaya Kures. Yesus jadi Mesias. Iyalah, supaya bisa jadi Mesias, Itu kan harus menurut keturunan pikiran Anda. Loh, bukan, itu tertulis di dalam kitab Anda, Bang, bahwa Yesus itu bukan supaya Yesus jadi sperma Mesias. Daud. Coba Bapak baca ayatnya bilang apa? Di dalam Roma, bentar ya, saya bukakan ya. Roma 13:1 kalau nggak salah ya. Roma 1 ayat 3 enggak? Oh iya, coba. Benih pokoknya gitu kalau di ini ya. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut jelas spermatos. Spermatos. Iya. Iya. Bentar. Buka laptop dulu saya. Oh, ini aku bantuin langsung cepet ini. Iya, silakan, Tunggu ya. silakan. Spermatos raka David, kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Oh, kok malah nggak ada ya? Mau open cam Bang Kores? Enggak, mager. Direvisi lagi, direvisi lagi. Tinggal 5 menit ya. Tunggu. Roma 3 Iya. ayat Roma 1 ayat 3 kalau nggak kebalik, Bang Kores. Tunggu ya, tunggu. Lelat kali sih. Buka di Roma 1:3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud gitu ya, yang itu ya. Iya. Dalam bahasa Yunaninya coba. Oke, kita bacakan dalam bahasa Yunani. Ini kita buka Romans 1:3 interlinear. Nah, ini baru open cam ini. Ini open cam dulu. Guys, langsung. Nah, di sini ini kita baca dulu Roma 1:3 ya. Kita baca dulu Roma 1:3. Roma 1:3. Nah, ini Roma 1:3 kita buka. Nah, di sini dari Paulus ya. Ini satunya dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini Injil Allah ini yang nggak ada ya, yang hilang itu. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya, nah ini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, itu. Ini Roma 1:3. Nah, kita sekarang baca Yunaninya.
Peri Tau Huyo itu anak. Huyo Auto Tau Genomeno Ek itu of. Nah ini Spermatos. Sigma ya. Spermatos. David itu David. Nah jadi Yesus itu keturunan sperma David gitu. Yang keturunan Yusuf ya, nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Iya, tapi dikatakan anak Daud. Anak tiri. Kenapa ada Yusuf? Karena itu untuk menggenapi bahwa Yesus keturunan Daud itu. Jadi semacam kayak dipaksakan gitu ya. Enggak apa ya namanya? Nah itu makanya yang ditanya itu Yahudi tuh ada konsep anak tiri jadi penerus keturunan dari anak tiri itu ada Yahudi ya? Kalau boleh tahu ada memang ya? Saya belum tahu sampai itu sih, Pak. Nah itu dia makanya. Ya dari sini aku kasih data lah ya. Dalam keimanan Yahudi itu ada di, misalnya kita buka nasab ibu ya. Nah ini kita buka di Babylonian Talmud. Nah di sini kita buka. Kayaknya turun dari sini login nih Koris. Sama di Yevamot 22B nomor 5. Cek ya, sama di Yevamot 22B nomor 5. Nah di sini kalau kita pelajari, Yevamot itu kitab tentang, tunggu, kamera lu freeze. enggak, memang belum digerakin. Nah Yevamot itu kitab tentang ini ya, tentang nasab. Yevamot itu tentang nasab. Nah di sini dijelaskan begini. Misalnya with regard, nah ini kalau kita lihat dari apa ya, the first state ayat ada yang with regard mengenai budak Yahudi yang mempunyai anak dari budak Kanaan. Nah ini ada di Exodus 21 nomor 4, the wife and her children shall be her master. This means that the children also have the status of Canaanite slave, which implies that the lineage of a Canaanite servant child come from the mother. Jadi nasabnya itu ngikut ke ibu, tidak ke ayah gitu. Kenapa? Karena ayahnya bukan orang Yahudi. Kayak gitu. Terus ayah Yesus siapa? Ayah Yesus, ayahnya kan Bapa di sorga. Itu Bapa di sorga orang Yahudi bukan? Yusuf, tetap Yusuf. Sekarang Anda mencari perselingkuhan. Bapaknya 2. Nah, Bapak Yesus 2. Bapaknya siapa? 5 bapaknya Yesus. Lah, Yesus kan kalau bapaknya kan Allah begitu. Sekarang Astagfirullah. NK, bapaknya Yesus ini loh. Bapaknya Yesus ini loh. Tunggu ya, kita bukakan ya datanya ya. Iya, itu Anda baca tidak mengikuti konteks yang dijelaskan di situ. Jadi Anda terjemahkan sesuai dengan kehendak Anda untuk mencari kesalahan, makanya dapat seperti itu. Dapat seperti